Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sehat walafiat semuanya ya. Gimana kabarnya? Sehat? Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada keluarga, harta dan usia kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk belajar, untuk beribadah, untuk selalu berdakwah, selalu berbagi dengan siapa saja sampai kita menutup ajal kita dengan husnul khatimah insyaallah taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keridhaan Allah berikan kepada ahlul bait, para sahabat beserta siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Dan insyaallah pada kesempatan ini jamaah sekalian kita akan melanjutkan Kitabut Thaharah Babul Ghusli wa Hukmul Junub, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang mandi besar, dan insya Allah pada pertemuan ini kita masuk ke hadis 104 ya. Bagi yang ada aplikasinya bisa dibuka. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah wa fi riwayatin wal haidah. Qala la, innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayatin. Rawahu Muslim. Baik, silahkan ada yang mau membaca terjemahan? Boleh, silahkan. Hadis nomor 104 dari Ummu Salamah radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku adalah seorang wanita yang mengikat rambut. Apakah aku harus menguraikannya untuk mandi janabah? Rasulullah menjawab, tidak. Kamu cukup menuangkan air ke atas kepala dengan 3 kali tuangan seukuran telapak tangan. Hadis riwayat. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Ini satu hadis berkaitan dengan mandi janabah ya, yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si. Aku adalah seseorang yang selalu mengikat ya, artinya ashuddu sya'ra ra'si ay qawwahu wa ahkamahu wal 'uqdah ahkamaha wa awthaqaha. Ya, artinya terbiasa memintal ya, atau bahkan dikatakan memintal ya, memintal rambut, diikat. Apa yang dipertanyakan di sini oleh Ummu Salamah, yang ditanyakan adalah afa anquduhu li ghuslil janabah. Apakah aku akan melepas melepas ikatan itu untuk mandi janabah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin. Jadi cukup bagi kalian an tahsiya ya, untuk menyiramkan kepada ala ra'siki, di atas kepalamu, thalatha hasayatin, 3 kali siraman ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ini kita bahas dulu penjelasan atau pelajarannya. Kemudian nanti baru beberapa hukum yang bisa kita ambil di sini juga. Adamu wujubi naqdil mar'ati sya'raha lil ghusli minal janabah awil ghusli minal haid.
Ya, tidak wajib bagi seorang wanita untuk membuka apa? Ikatan daripada rambutnya ketika dia mandi janabah. Ya, ketika dia mandi junub atau ketika mandi untuk bersih dari haid. Ya. Yang kedua, al-iktifa bihathil ma' salasa marratin 'ala ar-ra'si. Hadha huwa madhhabu jumhuril ulama wa sayati tahqiqul khilaf insyaallah taala. Jadi dari hadis ini juga diambil pendapat ya oleh para ulama. Jumhurul ulama artinya mayoritas ulama mengatakan bahwa cukup ya dengan tiga siraman itu. Ya, 3 siraman itu. Ya, nanti akan dijelaskan, ada perbedaan pendapat di sini tentang hal ini, apakah wajib dibuka atau tidak. Kemudian yadullul haditsu ala anna lil mar'ah an tashudda sya'ra ra'siha walam yubayyin sifat syaddi hal tadfuruhu aw ta'kisuhu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa wanita itu ya memang diantara kebiasaannya adalah diikat rambutnya. Nah, ikat rambut ini ada berapa model, Bu? Ada berapa model? Ya, tergantung dulu ya, mungkin ngetrennya zaman bahla mungkin dia apa? Dikepang 3 ya atau 2. Itu kalau kayak orang meninggal kepang 3 itu ya. Mandikan jenazah kan begitu juga tuh ya, diikat ya, dipintal menjadi 3. Nah, ada yang dipintal, ada yang tidak ya, bisa diikat atau diikat langsung atau bisa dipintal saja. La yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha li ghusliha minal janabah. Riwayah wahidah wa la na'lam fi hadha khilafan. Illa 'an ibni Umar wan Nakhai wa la na'lam ahadan wafaqahuma 'ala dzalik. Lima rawat Ummu Salamah annaha qalat ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si, dan seterusnya dari hadisnya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan tadi bahwa dia tidak wajib, dan itu pendapat jumhur ya yang mengatakan demikian. Ittafaqal a'immatul arba'ah ala anna naqdahu ghairu wajib wa ikhtalafu fi wujubi naqdi sya'ril mar'ati li ghusliha minal haidhi. Fadhahaba al-imam Ahmad fil masyhur min madhhabihi ila wujubi naqdihi. Qala Muhanna sa'altu Ahmad 'anil mar'ah tanqudu sya'riha minal haid. Kemudian qala na'am, faqalat lahu kaifa tanquduhu minal haidi wa la tanquduhu minal janabah, faqala haddathat Asma 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala tanquduhu. Kemudian di dalam hadis dari Aisyah, idza kunti haidan fanqudi ra'saki wamtashiti. Nah, jadi di sini penjelasan dari pensyarah ya kitab Bulughul Maram ini, yaitu kitab Tawdihul Ahkam, menjelaskan bahwa ada perbedaan di antara mandi janabah dengan apa tadi, Bu? Mandi haid. Ya, mandi haid itu diwajibkan untuk membuka atau melepas ikatan daripada rambut itu. Sementara kalau mandi junub tidak diwajibkan. Apa dalilnya? Ya, bagaimana kok bisa? Padahal dua-duanya kan mandi besar. Nah, para ulama mengambil pendapat yang mengatakan bahwa tidak wajib untuk melepas ikatan itu adalah dari hadis Asma, ya, yang itu konteksnya berbicara tentang apa? Tentang mandi jenabah. Sementara hadis yang berkaitan tentang mandi haid, ya, mandi bersih dari haid itu adalah dari Aisyah radhiyallahu anha.
ya, dari hadis Aisyah yang mengatakan bahwa idza kunti haidan fanqudi ra'saki wamtashiti. Apabila engkau wahai Aisyah dalam kondisi haid, maka lepaskan ikatan rambutmu kemudian bersisirlah. Jadi demikian. Ala kulihal di sini adalah itu pendapat ya, atau penjelasan pendapat tentang membuka ataupun melepas ataupun tetap mengikat rambut ya, baik di dalam haid ataupun di dalam di saat mandi jenabah. Maka apa kira-kira yang kita ambil yang paling tepat, yang paling kuat gimana Bu? Biasanya gimana? Kita ke pengalaman aja, gimana kira-kira Bu? Dibuka, rata-rata dibuka ya. Nah, rata-rata dibuka. Berarti yang tetap diikat ini berarti ilmu baru buat kita. Ya, ilmu baru. Ternyata memang ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu dilepas ikatannya. Tidak perlu dilepas ikatannya, lebih-lebih ketika mandi yang sifatnya mandi janabah tadi. Dan itu boleh-boleh saja. Ya, sehingga apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini ini juga menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sangat mudah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba mungkin kalau mohon maaf ya, kalau secara ini mungkin kalau fitrahnya berarti Asia ya, itu rambutnya biasanya lebih banyak yang gimana Bu? Lurus, bergelombang dikit-dikit gitu kan. Jarang yang keriting gitu kan. Yang keritingnya sampai kayak apa itu? Yang membal itu kalau dikasih air itu ya. Wah, itu jadi bisa diikatnya luar biasa itu yang betul-betul gimbal. Nah, di sini bisa kita ambil ya pelajaran begitu lenturnya, luasnya ajaran Islam itu, sehingga kalau misalkan ya rambutnya itu biasanya adalah dibuka ikatannya dan tidak ada masyaqqahnya, tidak ada kesulitannya di situ, maka itu lebih utama untuk dilakukan, karena nanti ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa sampai kalau bisa sampai ke bawah-bawah, karena likulli sya'ratin, setiap rambut itu ada janabahnya, begitu kurang lebih di dalam hadis itu. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan hukum atau penggunaan daripada hukum itu adalah sesuai dengan kemudahan dan kesusahannya tadi. Kalau misalkan kayak yang tadi itu udah keriting, dipintalnya banyak lagi kan ya, nah itu kalau mandi junub gimana itu? Iya, nah, gimana, lebih lama bukanya daripada mandinya ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, disinilah mungkin berlaku tadi itu ya. Maka begitulah Islam itu sekali lagi memberikan kemudahan ya. Jadi patokannya bagaimana? Tadi salah hasayat saja, disiramkan ya 3 kali. Intinya adalah bagaimana supaya diratakan, berusaha untuk meratakannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ya, silakan. Ada yang mau terjemah? 105 ya, 105. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang dukun. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, ya, terima kasih. Ya, di sini ada peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida, ya, aku tidak menghalalkan, tidak memperbolehkan ya masjid itu li haidin wala junubin, untuk orang yang haid juga orang yang junub.
apa pelajaran dari hadis ini? Pertama adalah dari syarahnya di sini disebutkan yang pertama tahrimul mukthi fil masjidi lil haidhi wa mithluhan nufasa sawa'un khashiya minha talwisahu aula wa huwa mazhabu jumhuril ulama. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan diharamkan ya untuk berdiam diri, menetap di masjid. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang haid dan juga begitu juga yang nifas. Sawaun, sama saja, khusya minha, ya dikhawatirkan darinya, talwithuhu aula. Baik dia khawatir kalau saja duduknya itu, diamnya itu mengotori ataupun tidak mengotori. Nah, ini penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Untuk yang haid ya dan mereka yang nifas ya diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Kemudian yang kedua tahrimu lubsil junubi fil masjid. Nah, untuk yang junub ya kondisi yang junub ini maka mereka diharamkan juga untuk menetap di masjid, untuk tinggal di masjid. Ammal mururu fil masjid lil junubi wal haidhi faqad ajazahu aktsarul ulama. Nah, jadi yang dilarang itu adalah berdiam, duduk ya, kemudian berlama-lama di sana. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, adapun berjalan, melintas saja, ini bagaimana hukumnya, Bu? Boleh ya. Baik yang haid maupun yang junub, itu para ulama mengatakan ajazahu aktsarul ulama, diperbolehkan oleh mayoritas ulama dengan dalil apa? Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidak boleh berdiam diri di masjid bagi seorang yang junub illa abiri sabilin. Nah, ini menjadi menjadi dalilnya, kecuali dia sekedar melintas saja. Nah, bagaimana melintas itu, Bu? Ya mungkin masuk lewat ya, jadi masuk dari satu pintu keluar dari pintu yang lainnya. Ini namanya abiru sabil ya, dia melintas saja. Kemudian wal makna ijtanibu mawadhi'as shalah wa hiyal masajid wa antum junubun illa abiri sabil. Ya, itu kurang lebih sama artinya yang tadi itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke hadis 106. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid takhtalifu aydina fihi minal janabah muttafaqun alaihi wa zada ibn Hibban wa taltaqi aydina. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah dari satu bejana dan tangan kami berdirilah memasuki bejana ini. Hadis riwayat muttafaq alaih. Ibnu Hibban menambahkan tangan kami bertemu. Oke, baik, masya Allah. Ya, di sini Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis yang sangat-sangat spesifik ya, atau hadis yang menjelaskan bagaimana ya berkaitan tentang masalah mandi besar ini. Dan beliau mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa sebelum kita masuk ke hukumnya ya, menunjukkan bahwa begitulah salah satu hikmah kenapa Aisyah radhiyallahu anha ya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang sangat-sangat muda belia ya, yang ternyata hikmah di balik itu ya, beliaulah yang banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan af'al, kemudian akwal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus lagi adalah berkaitan dengan masalah
rumah tangga, keluarga, ya. Dan di sini bukan sebagai bentuk membuka rahasia, ya, tapi ini adalah untuk mengajarkan, ya, ilmu kepada umat daripada Rasulullah SAW tentang bagaimana tata cara yang diajarkan di dalam Islam, ya, berkaitan dengan khususnya tentang masalah mandi. Apa kata beliau? Kuntu aghtasilu wa ana wa Rasulullah min ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah SAW min ina'in wahid, dari satu bejana, ya, dari satu bak, ya. Ina itu artinya apa? Ina itu artinya bejana, ya. Ina kalau bahasa daerah lain lagi mungkin artinya, ya. Apa artinya ina kalau di bahasa masing-masing? Kalau Lombok itu ina itu artinya ibu, ya. Ibu, ya. Nah, di sini ada Kak Ina. Oh, Kak Ina, ya. Masya Allah, ya. Ina, inaun itu artinya ibu kalau di bahasa Lombok, ya. Mungkin mengambil filosofi ina itu ya dari bejana itu, ya. Inaun, ya, diambil dari bejana, ya. Sementara kalau bapak, ini intermezzo dulu sedikit, ya. Kalau bapak itu di Lombok itu bahasanya apa? Amaun. Ama itu, kalau ina itu dari kata-kata bejananya, amaun itu dari kata-kata ma, kata tuan guru di sana itu. Ma itu artinya apa, Bu? Air, ya. Airnya itu dari ama dituangkan di bejana. Nah, terjadilah mandi janabah itu. Nyambung, ya. Ya, nyambung dikit lah, 18 plus yang soalnya. Mereka mandinya itu min ina'in wahid, mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu anha itu dari satu apa? Dari satu bejana. Tahtalifu aidina fihi minal janabah. Mereka bergantian tangannya untuk apa? Untuk mandi minal janabah, dari mandi junub. Wa taltaqi aidina. Ya, kenapa kok dijelaskan tentang tahtalifu dan taltaqi ini? Mereka itu betul-betul ya mandinya mandi bersama begitu, ya. Mandi bersama dengan satu bejana tadi. Nah, apa yang menarik di sini, ya, kita bisa ambil pelajarannya di sini sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah, mengatakan wujubul irtisal minal janabah 'ala ar-rajuli wal mar'ah. Yang wajib mandi janabah itu siapa, Bu? Tidak hanya laki-laki saja atau tidak hanya perempuan saja, tapi dua-duanya, ya, 'ala ar-rajuli wal mar'ah, ya. Jadi wajib mandi besar. Mungkin ini sebelum Islam tidak dikenal itu, ya, karena kita sudah familiar, mungkin kita sudah terbiasa mendengar itu. Tapi bagaimana kalau di zaman dulu? Itu mereka tidak paham, tidak tahu. Dan ilmu ini sangat-sangat bermanfaat buat mereka di awal-awal itu. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah an-ightisal al-mar'ati war-rajuli min ina'in wahidin la yu'athiru fi taharatil ma'i bil ijma'. Bahwa mandinya seorang wanita dan laki-laki, tentunya di sini suami istri, ya, Bu, ya. Jangan sampai salah, bahaya. Ya, karena ya terlalu salah sudah menempatkan agama tapi dicampur yang hak dengan yang batil. Ya, ada pacaran tapi tahajud bareng gitu, gimana itu, ya, ceritanya. Ya, intermezzo lagi, ya. Al-mar'ah ightisal al-mar'ati war-rajul, ya. Mandi, ya, mandinya seorang laki-laki dan perempuan, ya, min ina'in wahid la yu'athiru fi taharatil ma'. Jadi tidak menjadikan air yang ada di bejana itu menjadi apa? Kotor atau najis. Dengan bersatunya seorang laki-laki perempuan di situ tetap dia tahur, suci. Ya. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan anna wad'al junubi yadahu fil ina'il ladzi fihi al-ma'u la yaslubuhu at-tuhuriyah bal huwa baqin ala tuhuriyatihi. Meletakkan, ya, seorang yang junub meletakkan tangannya di mana tadi?
di bejana itu tidak menghilangkan kesucian daripada air yang ada di bejana itu. Dan yang keempat, pelajarannya di sini adalah jawazu an yara kullu wahidin minaz zawjaini badanal akhari wa auratahu dakhilun tahta qawlihi ta'ala walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi pelajaran yang keempatnya di sini adalah ya boleh seorang suami ya melihat aurat daripada istrinya sebagaimana seorang istri boleh melihat aurat daripada suaminya. Dan ini masuk ke dalam pengecualian yang ada di surat Al-Mu'minun atau surat Al-Ma'arij ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menutup atau menjaga auratnya. Di antara ciri orang yang beriman yaitu selalu menutup atau menjaga auratnya. Illa, nah di sini ada pengecualiannya, illa ala azwajihim, kecuali di hadapan pasangan-pasangan mereka, au ma malakat aymanuhum, atau budak-budak mereka, fa innahum ghairu malumin, karena hal itu tidak dicela. Kemudian yang kelima yang bisa diambil di sini juga adalah istihbabut taqlili minal ma'i min ma'il wudu'i wal ghusli. Fa hadza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa wa Aisyah yaghtasilani wa yaghtarifani min ina'in wahid. Ya. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa pentingnya kita untuk tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh boros di saat menggunakan air. Coba, masya Allah, bagaimana seorang nabi, ya, seorang panutan, ya, yang harus kita contoh di dalam sebagai qudwah kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia bersama Ummul Mukminin itu mandinya dari satu bejana saja, ya, gantian lagi gayungnya, Bu, ya. Subhanallah, menunjukkan bahwasanya tidak boleh berlebih-lebihan dan juga menunjukkan kepada kesederhanaan, ya, daripada seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini disebutkan bahwa yang di riwayat Bukhari itu mengatakan min qadahin, ya, qadah itu lebih kecil daripada ina, Bu. Ina itu kan apa? Bejana. Tapi kalau qadah itu adalah bejana yang biasa digunakan untuk minum. Berarti apa kalau minum? Gelas, ya. Tapi gelasnya mungkin agak lebih besar. Mandinya pakai itu, masya Allah. Gimana itu, ya? Ya. Jadi artinya menunjukkan bahwa airnya itu tidak banyak dan betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya air itu. Wafil hadithi, nah pelajaran juga yang kita bisa ambil daripada hadis ini, ya, husnu ishratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ahlihi wa musyarakatuhu lahum fi ahwalihim wa a'malihim tatbiqan lil qalbi wa izalatan lil kulfah. Ya. Jadi ini pelajaran juga yang mungkin penting untuk kita ambil, bahwa husnu ishratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bergaul dengan sangat baik bersama keluarganya, ya, istri-istri beliau atau anak-anak beliau. Itu Rasulullah menjadi orang yang sangat-sangat memberikan teladan, ya. Wa musyarakatuhu lahum, beliau juga selalu berpartisipasi, ikut, ya, gabung, ya, dengan keluarga beliau fi ahwalihim wa a'malihim, dalam segala macam kegiatannya, ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita ambil pelajarannya. Ini mungkin bagusnya buat bapak-bapak ini, ya, Bu, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu nih, ya. Artinya seorang suami itu, ya, dengan sekian banyak kegiatannya atau kesibukannya atau bahkan
kedudukannya yang tinggi di luar, ya, posisinya yang tinggi ketika dia di luar rumah, kalau sudah masuk rumah gimana, Bu? Yang paling tinggi kedudukannya siapa? Para istri biasanya, ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini menunjukkan apa? Kembali kita ke tadi bahwa seorang suami itu dia berusaha untuk apa? Dekat dengan keluarganya. Nah, mungkin bab mandi, bab wudhu ini sering kita pelajari. Tapi saya yakin hikmah-hikmah di balik itu yang harus kita gali terus. Banyak justru pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita ambil. Iya. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang saya sampaikan sebulan yang lalu itu mungkin berawal dari hal-hal yang sepele, yang kecil, yang sederhana seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini. Bagaimana ketika mungkin di dapurnya bareng-bareng, masaknya bareng, nyucinya bareng, ya, terus apa lagi, yang jahitnya bareng, ya, sampai mandinya juga bersama-sama, itu masya Allah bisa mendatangkan keharmonisan itu, sakinah, mawaddah, warahmahnya itu, ya. Ketika itu dijalankan, maka insya Allah Ta'ala tidak akan ada yang namanya kesenjangan, ya. Justru keluarga itu akan menjadi kokoh, menjadi kuat. Teorinya itu sederhana, ya, tinggal prakteknya, ya. Kalau dipraktekkan, maka insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Ini ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Karena bapak-bapak mungkin belum dapat hadis ini, nanti diajarkan ke bapak-bapak tentang mandi di inaun wahid, ya, mandi pakai satu bejana. Sekarang ada bejananya. ya pakai satu shower lah berarti, ya. Ya, pakai satu shower, jangan pakai. Ini penting, makanya dikatakan husnul usrah, ya. Kalau di kajian kita Rabu malam pada waktu itu, bagaimana kita itu menghadirkan keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah itu dengan pintu Al-Quran. Kemudian pintu apa lagi kemarin? Doa. Ya, ini salah satu juga pintu untuk kita mendatangkan ketahanan keluarga, kekuatan keluarga itu dengan cara-cara menjalankan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah bab air ini, ya, bab mandi ini, ya. Allahu a'lam. Kemudian terakhir, ya, pelajarannya di sini bahwa fadlu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam la siyama as-siddiqah bintus siddiq fakam naqalna lil ummah min al ahkam asy-syar'iyyah la siyama al a'malul manziliyah allati la yattali'u 'alaiha illa al mu'ashiru fil manzil. Ini menunjukkan juga pelajaran di dalam hadis ini keutamaan daripada istri-istri daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu mulia mereka itu di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di hadapan kita selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La siyama as-siddiqatu binti siddiq. Apalagi lebih-lebih wanita yang mendapatkan gelar apa, Bu? As-Siddiqah bintus Siddiq. Siapa itu As-Siddiqah bintus Siddiq? As-Siddiqah artinya apa? Orang yang jujur, orang yang selalu berkata benar. Ya, ini maksudnya wanita yang selalu berkata benar. Ketika ada hadithul ifki. Apa hadithul ifki itu? Ya, pernah difitnah seorang Aisyah, ya, melakukan hal yang tidak baik dengan seorang sahabat sampai terjadi gonjang-ganjing, ya, di situ, ya, sehingga turun surat An-Nur itu innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum dan seterusnya, ya. Itu menetapkan bagaimana Aisyah radhiyallahu anha itu tidak seperti yang difitnahkan oleh orang-orang munafik yang itu juga sempat, ya,
isu itu memakan ya korban dari sahabat dalam tanda kutip, dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan turunlah surat An-Nur itu dari ayat 1 sampai 20-an itu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah radhiyallahu anha, As-Siddiqah. Bapaknya tidak kalah mulia, bintus Siddiq, maka sehingga beliau itu digelarkan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika para sahabat itu merasa, wah, Nabi itu kok ya, atau orang-orang di zaman jahiliyah itu mengatakan, wah, Nabi itu ngaku apa? Mi'raj, Isra Mi'raj, hanya beberapa sebagian malam saja pergi ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ternyata Abu Bakar mengatakan apa? Dengan keimanannya, kalau ada yang lebih dari itu, selama Nabi yang mengatakan, aku percaya. Sehingga itu dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa begitu mulia yang namanya Aisyah radhiyallahu anha. Tadi kita singgung di awal, kam naqalna lil ummah, begitu besar ya, banyak sekali ya hadis-hadis yang dinukil atau yang diriwayatkan oleh ummahatul mukminin tentang hukum-hukum syariah, khususnya amalan-amalan yang sifatnya ada di rumah tangga itu, la yattali'u 'alaiha illa al-mu'ashir fil manzil, yang tidak semua orang bisa masuk di situ. Orang-orang khusus saja yang bisa masuk, sehingga mereka bisa meriwayatkan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk ke hadis terakhir dari bab al-ghusl ini, hadis yang ke-107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabatan faghsilu sya'ra wa anqul bashara, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu, wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu wa fihi rawin majhulun. Baik, silakan dibaca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut terdapat janabah atau hadas, maka basuhlah rambut dan bersihkanlah kulit. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Keduanya menilai dhaif hadis ini. Ada hadis lain yang sama yang diriwayatkan dari Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya ada perawi yang tidak dikenal. Baik, terima kasih. Ya, ini hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang junub yang ada di kitab Bulughul Maram ini. Disebutkan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebelum kita masuk ya, di situ dikatakan hadisnya dhaif ya secara sanadnya. Walaupun demikian kita bisa ambil beberapa pelajaran ya dari hadis ini, bahwa yang pertama disebutkan sila inna tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap sya'rah ya, di bawah setiap rambut atau bulu itu ada janabahnya. Faghsilus sya'ra wa anqul bashara, dikatakan wujubul ghusli minal janabah wat ta'kidu fihi. Jadi ya, kita ketika mandi itu memang diperintahkan untuk bersih-bersih ya, untuk memastikan bahwa air itu mengalir dan membasahi badan kita, kulit kita. Li'annahu la yasihhu ma'al hadathi salatun wala nahwuha minal ibadat allati tatawaqqafu sihhataha 'ala taharah. Nah, karena tidak akan sah ya salat kita, kemudian ibadah-ibadah yang lain ketika mandinya memang sembarangan. Ya, sembarangan itu dalam artian apa? Dia tidak memperhatikan ratanya daripada mandi itu. Nabi walaupun sedikit tapi betul-betul memperhatikan, meratakan mandinya. Wujubu ta'mimil jismi bil ma' fala takmulu at-taharah bi tarki syai'in minhu walau qalilan
la yudrikuhu tarf. Jadi dianjurkan juga untuk meratakan tadi, ya. Kenapa? Dzalika anna al-ladzah qad ammat jami'al badan wa ihtazzalaha fakadzalika al-ma'u la budda an yusiba jami'a ajza'ihi. Jadi analoginya di sini, Bu, ya, kalau saja ya seseorang dengan junub itu merasakan kelezatan di seluruh badannya, maka dengan kata lain ketika dia mandi itu harus diratakan semuanya. Itu pelajarannya. Kalau kita mandi ya insya Allah sudah seperti itu ya Bu ya. Kalau sekarang ini sudah ideal mandinya kita, udah lebih dari cukup. Karena apa Bu? Tidak hanya air saja ya. Karena kita mandinya sudah pakai, ada samponya, ada apa lagi? Ada sabunnya ya. Sabun atas, sabun bawah, sabun mana lagi, depan, belakang, kiri, kanan, itu beda-beda lagi kadang ya. Itu kalau kira-kira tidak sampai di badan, airnya kira-kira gimana Bu? Masih berbusa kan? Ya, nah itu dia. Maka untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan itu, ya insya Allah dengan kita sudah menggunakan sampo, sabun itu semuanya sudah terkena. Jadi seperti itu. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, hanya memang poin-poinnya yang mungkin perlu untuk kita perhatikan di sini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama di akhir di sini, yajibu 'alal mughtasil minal hadatsil akbar ayyusilal ma'a ila maghabinihi wa jami'i badanihi fayatafaqqadu usula sya'rihi wa ghadarifa udhunayhi wa tahta halqihi wa ibtayhi wa umqa surratihi ya wa baina ilyatayhi wa qayya rukbatayhi dan seterusnya. Jadi tempat-tempat yang sensitif, yang agak susah untuk sampai air di situ, itu perlu untuk dicek, dibersihkan ya. Seperti apa? Di lubang-lubang telinganya, terus atau di belakang telinganya, apalagi al-ibtain ya, ibt itu apa artinya Bu? Ibtun itu ketiak ya. Ketiak itu dibersihkan. Kemudian surrah, umqa surratihi. Apa umqa surratihi itu? Surrah itu artinya pusar ya. Pusar ya, itu dalam-dalamnya itu kalau perlu mohon maaf ini dikorek, dibersihkan ya. Kemudian kedua ya, kubul dan dubur itu juga diperhatikan ya. Rukbataihi, lutut ya, di bawahnya itu apa namanya kalau di bawah lutut itu? Kalau lutut bagian atasnya, bawahnya lipatan yang bawah itu kan lubang kan ya, itu dia. Nah, itu lutut bagian belakangnya. Nah, ini kekurangan bahasa Indonesia ini, kalau dibandingkan dengan bahasa daerah mungkin ada ininya ya. Ya, yang di depan sama yang di atas sama yang di bawah itu ada ya, beda. Ya, jadi seperti itu. Nah, wa yakfi dhannu fil isbal ya. Nah, jadi apakah betul-betul kita harus pastikan 100% kena? Ya, di sini masuknya namanya al-dhannu, ghalabatudz dhanni. Mandi itu kaidahnya adalah ghalabatudz dhanni. Dhann kita sudah bisa dikatakan 99% kita yakin. Ya, itu namanya ghalabatudz dhann. Karena kita tidak bisa memastikan betul-betul 100%. Nah, sehingga dari situ supaya tidak ada was-was, tidak ada kekhawatiran ya. Ada yang bisa 1 jam mohon maaf di kamar mandi ya, ini udah bersih belum ya, ini udah bersih belum. Nah, itu udah masuk was-was satu syaitan. Nah, sehingga kalau sudah di luar kenormalan segera dihilangkan itu ya. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Dengan selesainya kita membahas hadis yang ke-107 ini, maka selesai pula bab
al-ghusli wa hukmul junubi. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita sambung dengan bab at-tayammum ya. Oke, tanya jawab dulu ya. Oke. Ya insyaallah nanti mudah-mudahan kalau Allah memanjangkan umur kita masuk kepada bab tayamum insyaallah taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kita buka tanya jawab, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi ke Ustaz mengenai majelis ini. Silakan ibu-ibu. Iya. Tidak boleh di masjid ketika Iya. Nah kalau kita kejadiannya misalkan kita punya masalah misalnya taklim diadakan di masjid tapi kita Oke. atau kita ngajar misalkan di masjid. Iya. Oke. Baik ya. Jadi berkaitan dengan apa namanya seorang yang haid ya. Ini mungkin masalah yang cukup kontemporer ya, karena apa mungkin sering kita temukan yang seperti itu ya. Ini biar lebih jelasnya saya kutipkan dari apa islamweb.com ya. Ini adalah fatwa dari para ulama yang ada di Qatar berkaitan dengan apa namanya masalah-masalah baik yang kontemporer ataupun yang lama, yang klasik. Fa in kana hadzal makanu mu'iddan fil asli lis-salati fihi wattukhidha masjidan fala yajuzu lil haid an tamkusa fihi walau li ta'allumi wa ta'limil Qur'anil Karim. Jadi kalau masjid itu atau tempat itu sudah dijadikan, memang diniatkan ya, dibuatnya untuk sebagai masjid untuk sholat ya, maka tidak boleh bagi seorang wanita ya yang dia itu haid untuk masuk di situ, baik untuk belajar ataupun mengajar ya, karena tadi yang digunakan itu adalah wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jadi yang diperbolehkan adalah sekedar lewat saja. Jadi kalau tidak maka tidak diperbolehkan ya, karena tadi hadisnya sudah kita baca. Kemudian ada juga yang di surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid, dan seterusnya ya. Maka di sini tidak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Melanjutkan pertanyaan Ya. katakan kan tadi di hadis kan kalau dalam keadaan berhadas tidak boleh berdiri di masjid. Tapi kebanyakan di Indonesia kan, kebetulan di daerah saya kan, itu ada yang taklimnya itu di masjid ibu-ibunya karena tidak punya aula. Oke. Dan karena sekarang kan udah era modern gitu. Iya. Mungkin kalau zaman Rasulullah belum ada yang namanya maklumat. Iya. Masih tradisional belum ada pengaruh gitu. Hmm. Tapi kalau sekarang kan mungkin ibu yang sedang berhadas itu bisa yang haid yang terlihat kalau punya dulu mungkin sudah paham gimana dulu gitu sebelum datang. Oke. Ini mungkin yang sedang haid ini pakai pembelajaran itu gimana Kak? Karena Oke. kalau umpamanya ngikutin hadis ini berarti kan tidak ada pembelajaran haji ibu gitu ya. Oke. Belajar dari Islam di jalan. Oke. Ya, jadi kalau ini saya rasa juga itu yang saya sampaikan tadi perlu untuk dikaji lagi. Ada sisi-sisi lain dari pendapat yang menjelaskan tentang apakah ada yang membolehkan atau tidaknya. Ya, ini yang kita ambil ini kan sifatnya lebih kepada teks hadisnya, teks ayatnya demikian. Ya, sehingga apa yang tadi kalau misalkan ada yang mau belajar ya berarti dengan catatan ketika seperti itu. Kalau ada yang mau mengaji karena memang tempatnya di masjid, maka cara yang paling memungkinkan adalah ya ketika dia dalam kondisi berhalangan ya dia tidak bisa hadir di situ.
dia mendengar di rumah atau di luar, ya. Jadi itu cara yang diinginkan kalau kita mengambil pendapat yang ini, ya. Jadi tadi kalau di awal kan tadi katakan sawaun, ya, khusyiya minhu talwithuhu aula, ya. Diharamkannya itu bukan hanya sebatas talwithnya, ya, baik dalam kondisi dia dikhawatirkan mengotori masjid atau tidak, maka dia tetap dilarang di situ. Ini kalau pendapat dari yang kitab yang kita pelajari ini seperti itu pendapatnya. Kenapa? Ya, nah ini juga ini perlu dikaji lagi, ya. Apakah itu masuk bagian daripada masjid atau tidak? Aula itu apakah masjid atau tidak? Aula masjid, ya, aula yang dibangun memang dikhususkan untuk apa? Sekarang kan memang masjid itu kan yang masjid-masjid yang modern kalau di kota-kota itu sekarang memang yang disediakan lantai bawah untuk resepsi, untuk akad nikah, untuk macam-macam, ya. Di atasnya baru untuk sholat. Nah, itu yang di bawah itu hukumnya apa? Masjid apa bukan? Gimana? Oh iya, berarti niatnya untuk aula kan? Emang aula. Nah, makanya itu ketika dia memang dibuatnya untuk aula, ya maka berarti dia bukan masjid. Bukan masjid, bisa dipahami ya? Artinya bukan masjid itu. Nah, sehingga kalau di situ tempatnya ada pengajiannya di aula itu, di aula yang memang serbaguna itu, ya maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau diniatkan dari awal itu sebagai masjid, maka itu yang tidak dibenarkan. Kalau di sini saya rasa gimana contohnya kalau di Qatar yang cukup yang bisa jadi patokannya? Masjid Panar, gimana Masjid Panar? Iya. Nah, kalau Panar ya terima kasih Bu. Kalau Panar itu kan memang kan gedung besar, ya. Yang dipakai untuk masjid cuma berapa lantai? Cuma 1-2 lantai aja kan. Nah, jadi sekolahnya juga bisa di situ, TPA-nya ada, ya majelisnya juga ada, ya. Dan itu saya rasa itu tidak ada masalah kalau seperti itu, gitu, ya. Yang mungkin saya contohkan juga, ya, karena dulu pernah tinggal di Salemba, ya, di ARHUI itu, Arif Rahman Hakim yang di UI itu. Kalau yang sekarang baru itu kan yang bangun malah kan dari Saudi kan, bantuannya banyak tuh, ya. Jadi di bawah itu khusus untuk resepsinya, ya, di atasnya baru tempat sholatnya. Nah, jadi itu tidak ada masalah kalau seperti itu. Nah, ini yang kita bicarakan adalah yang memang ruang utama untuk sholat atau emperan, tapi memang digunakan untuk sholat satu lantai itu untuk sholat. Nah, di situ kalau ada majelis taklim buat ibu-ibu, ya, kalau kita menggunakan pendapat yang ini, kalau dia memang misalkan berhalangan, ya sudah, tidak usah hadir gitu. Atau mungkin nyimaknya dari mana? Dari luar, ya, dari luar gitu. Itu salah satu cara, ya. Wallahu a'lam, gitu ya. Baik, ada yang lain? Saya mau bertanya. Oke, mana sekarang guys? Masalah air mandi misalnya, kalau di sini kan kita mandi pakai shower ya, kalau di kampung di Indonesia itu kan pakai wadah ember atau pakai kayu gitu. Kan kita kalau mandi disilakan 3 kali siram. Oke. Jadi air itu kan harus suci ya kan. Jadi bagaimana kalau kita menjadikan air itu ke wadah itu, misalnya kita kan belum pernah suci, belum selesai airnya itu, cara tentang airnya. Oke, ya, terima kasih.
Ya, berkaitan dengan air ini, pertama, memang karena ada adab-adabnya kan, kaifiatnya itu yang pertama kali untuk perlu diperhatikan lebih kepada tangan saja. Tangan itu ada apa? Dibersihkan dulu sebelum kita memasukkan tangan kita ke airnya, ke dalam airnya. Ya, bisa kita pastikan misalkan apa gayung itu, pegangan gayungnya yang kita pegang itu kan berarti tangan kita belum ke air kan. Kita bersihkan tangan kiri kita, bersihkan tangan kanan kita. Dengan itu kita sudah bisa memasukkan telapak tangan kita ke gayung tadi. Bagaimana kalau ada apa air yang terjatuh di situ? Maka itu tidak ada masalah, ya. Jadi apa? Karena badan kita ini sebenarnya itu najisnya itu bukan najis secara zatnya, ya. Yang najis itu hukumnya saja, kotornya itu hukumnya saja. Ya, yang di tangan itu mohon maaf karena boleh jadi ya tadinya itu kan memegang sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, maka itu perlu dibersihkan. Tapi kalau badan ketika seseorang junub ataupun haid itu kan innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu dia tidak najis. Ya. Di hadis yang sebelumnya kan kita bahas ya, siapa itu? Sahabat yang tidak mau bertemu dengan Nabi gara-gara apa? Belum mandi besar kan? Karena dia junub belum mandi besar, dia takut ketemu Nabi. Apalagi kalau salaman nanti sama Nabi gitu kan? Ya, di bayangannya najis, kotor. Ya sehingga Nabi mengatakan innal mu'min la yanjus, bahwasanya seorang beriman itu dia tidak najis. Nah dengan demikian insya Allah kalau sudah membersihkan tangannya, ya kemudian dia mandi menyiramkan air dengan apa namanya, dengan apa yang ada di gayungnya itu, air yang di bejana itu, ya kalaupun terjatuh maka insya Allah itu tidak apa, dia tidak menjadikan air itu najis. Wallahu a'lam gitu Bu.